Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusran Hadi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kali ini akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP diharapkan dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian CGP. Pada kegiatan coaching kali ini, saya akan berperan sebagai coach dan dibantu oleh kawan sejawat saya, Ibu Wahyu Tri Nurbayani Husna, sebagai coachee. Adapun prosesnya dapat kita simak pada rekaman berikut ini. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa hari ini. Masih semangat. Senang sekali ya bisa ketemu sama Bu Wahyu. Iya, alhamdulillah. Saya dengar kemarin ada sedikit masalah Bu Wahyu. Boleh cerita sedikit? Ya biasa Pak Yus ya, kita di dunia pendidikan ada aja, apalagi terutama nih kasus siswa ya. Jadi siswa kita ini butuh perhatian sebenarnya ya. Perhatian khusus. Jadi faktor-faktor yang terjadi di kelas itu ternyata ujung-ujungnya perhatian. Ya, fokus kita sebagai pendidik. Jadi masalah yang biasa saya temukan itu ya kayaknya kedisiplinan ya, anak ya. Jadi disiplin bagaimana mereka memanage waktunya, disiplin waktu terutama. Yang kedua yang paling rentannya juga tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimana siswa kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan. Jadi kita pagi ini akan membahas, tujuan kita ngobrol ini membahas mengenai pendisiplinan anak dan tanggung jawab anak gitu ya. Iya. Yang di skupnya kelas ya gitu ya. Di kelas Bu ya. Jadi itu yang Ibu hadapi, anak-anak kurang bisa disiplin, kurang bisa bertanggung jawab gitu ya. Iya, itu yang sederhananya untuk saat ini. Ya. Dan semuanya itu bermuara sesungguhnya pada perhatian kita sebagai guru yang kurang gitu. Sebenarnya kalau kita sebagai guru ya sudah maksimal. Jadi ini usia anak-anak kita nih kan antara 15 sampai 18 tahun itu ya. Kalau kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan ada Wiguma ya. Ya. Nah, itu usia anak yang memang perlu arahan. Ya, perlu arahan bagaimana dia menyusun atau merangkai kehidupannya ke depan. Jadi ini memang faktor paling rentan di siswa. Kemudian faktor yang kedua mungkin ini ada dari faktor keluarga. Kita kan backgroundnya di sini juga anak-anak kita ini ya rata-rata nelayan. Ya, kurang perhatian dari orang tua, jadi mencari perhatian lah di sekolah. Itu juga salah satu kendala kita sehingga terjadi yang tadi kedisiplinan kurang. Kemudian ada satu lagi nih Pak Yus. Saya pernah temuin di kelas saya, binaan saya itu ada anak memang dia anaknya dari segi karakter baik, semua itu komplit dah karakternya baik. Cuma satu, dia ini agak malas sampai di sekolah tuh tidur nih Pak Yus. Tidur ya. Ternyata setelah kita lakukan konseling ya, kita panggil anaknya, ternyata dia kerja nih Pak Yus. Ternyata. Berarti ada masalah kebutuhan mendasar yang dia ingin penuhi gitu ya. Iya, jadi dia tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan sekolahnya, tugasnya pembelajarannya ya. Ternyata dia pulang sekolah kerja Pak Yus. Banyak sekali persoalan yang melatar belakangi itu ya. Ya, jadi mereka kerja untuk itu sudah membiayai hidupnya sendiri. Jadi orang tua sudah usia tidak bisa menafkahi lagi untuk sekolahnya. Jadi dia mencari sendiri untuk sehari-harinya. Ada lagi kasus Pak Yus nih, satu lagi kerja sampai saya pernah lihat nih anak ini tidak mau nulis.
kenapa enggak mau nulis? Dia tetap aja enggak mau pegang pulpen. Dia akhirnya perlihatkan ternyata tangannya itu bengkak penuh dengan kayak apa ya? Lecet atau Lecet, apa? ya. Ternyata tanya lagi, kenapa? Mereka kerja karena ini jadi tukang harian, Jadi tukang buruh. harian, buruh harian. Iya. Nah itu dia Kasihan. salah satu kendala-kendala. Kalau kita bilang itu anak-anak ada tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, pasti punya alasan. Iya, punya alasan. Ya, setelah kita tanyakan masalahnya apa, ternyata alhamdulillah kita ketemu ini. Nah tinggal bagaimana solusinya ke depan. Solusinya, Kita ya. mungkin ada nanti dari kebijakan. Iya. Nah, oke Bu Wahyu, kita tadi itu sudah secara tidak langsung sudah melakukan identifikasi persoalan yang sedang kita hadapi ya. Jadi kita melihat ada persoalan disiplin, tanggung jawab, kemudian kita identifikasi ternyata ketemu nih persoalannya A sampai Z tadi itu. Nah sekarang kira-kira dalam bayangan Bu Wahyu gitu, kalau ibu pada posisi ingin membantu anak-anak ini untuk menjadi on the track gitu ya, kira-kira ibu membayangkan targetnya itu apa sebenarnya? Yang ibu bayangkan anak-anak ini akan berubah menjadi seperti apa gitu kalau kita bantu targetnya? Ya, kalau menurut saya ya target yang bisa saya bantu setidaknya mereka ini tuntas di pembelajaran dulu Tuntas nih. di pembelajaran. Ya. Apapun kendala mereka secara emosional kita berusaha untuk menuntaskan dulu, menyelesaikan pendidikannya dulu ini. Ya walaupun dengan kendala-kendala tadi, namun kendala itu kan bukan hal yang negatif tadi Pak Yus ya. Kecuali anaknya ini nakal gitu, dia memang, malas tiduran di rumah, tapi bermain ini memang game. persoalan Ini kan memang mereka mau tidak mau tuntutan hidupnya ya berat yang sekali membuat ya. dia seperti itu. Ya saya tidak bisa bayangkan itu kalau seandainya ada 50% aja anak-anak seperti itu di sekolah kita akan seperti apa ya? Iya. Tapi itu bagus juga Pak Yus, dia sudah bisa mandiri untuk dirinya ya. Kita Iya. juga support juga yang hal-hal. Tapi Cuma di satu nanti, sisi- di satu sisi pendidikan tanggung itu. jawab itu yang dilema memang di anak-anak. Ya karena kita kan tidak berharap anak ini oke dia bisa bekerja. Cuma sekarang sekolahnya terbengkalai akhirnya putus, itu yang kita tidak inginkan gitu kan. Kita kan ada di ranah itu biar mereka walaupun di luar bekerja tetapi juga bagaimana caranya sekolah itu bisa tetap eksis gitu kan. Nah, kira-kira ibu di kapasitas ibu sebagai guru mapel di pembelajaran ibu, kalau di kemampuan ibu kira-kira untuk membantu anak itu kira-kira dari range-nya 0 sampai 10 di berapa ibu kira-kira? Karena ini tidak pakai mau membantu dari Ya, segi nilai atau bantu dari segi Enggak, apa maksud ini? saya kemampuan ibu punya kepercayaan diri tidak untuk bisa masuk membantu anak itu? Kemampuan ibu kira-kira dari 1 sampai 10 itu yang mana kira-kira? Saya kayaknya 50 aja Pak 50. ya. Karena ini kan terlalu Terlalu masuk ke sensitif persoalan ya. pribadi Kita terlalu ya. sensitif nanti untuk ikut campur dari kehidupan mereka iya, kan. iya, Kalau iya, dari iya, segi pendidikan ya kita support apa Iya, yang iya, terbaik iya, buat iya, anak. iya, iya. Yang penting dia masuk Pak, walaupun di di kelas itu dia tidak terlalu aktif, tidak aktif juga mengerjakan tugas-tugas yang kita kasih sebelumnya, setidaknya dia hadir. Dia hadir gitu Dia ya, dihadir di kelas. dia duduk mendengarkan materi yang kita sampaikan. Itu aja yang paling sederhana yang bisa saya mensupport anak lah. Apa hal yang sudah dilakukan Bu untuk anak-anak itu? Ya kalau hal yang bisa dilakukan dari yang hanya memotivasi aja Motivasi Pak, ya. tidak bisa lebih memotivasi, memberikan Artinya memberikan perhatian. support aja, support kita supaya mereka mau sekolah dulu, mau datang walaupun dengan kelihatan lesunya Lesu, ada. lelah, nggak bisa nulis karena tangan ini kan lecet gitu ya. Ya anak-anak ini kita tanyakan haruskah gitu ya. Kalau saya tidak bekerja Bu, pulang sekolah saya tidak bisa besok sekolah dapat belanja untuk bensin, transport hari ini, karena mereka sudah tidak minta lagi ke orang tuanya. Ya, itu miris sekali ya. Di satu sisi ada dunia mereka ini sedang butuh perhatian, butuh dibantu, tapi justru mereka yang bekerja untuk membantu orang tua, bahkan membantu dirinya sendiri karena kalau enggak kerja enggak bisa belanja gitu ya. Luar biasa sebenarnya perjuangan anak-anak kita ini.
Baik Bu, jadi Ibu sudah melakukan sesungguhnya. Ada tidak hal-hal lain yang bisa Ibu bayangkan gitu, rencana lain yang Ibu bayangkan akan Ibu lakukan? Misalnya Ibu sudah mendata, kira-kira di kelas Ibu itu ada sekian anak, kemudian apa yang ingin Ibu rencanakan dengan mereka, Ibu lakukan kira-kira? Selain mensupport, selain memberi perhatian, ada tidak hal-hal yang lain? Sebagai guru untuk secara material ya, kalau saya pernah coba nih Pak Yus ya, kita mensupport dari segi materi nih ya, mereka itu merasa tidak dihargai ya, seperti ya, ngemis. saya pernah, ya, luar biasa. saya pernah nih coba nih ya, dia nak bawa pulpen nih Pak. Saya juga kebetulan pulpen cuma satu, terus sana kamu saya kasih ini uang nih kan ya, kita kan secara manusiawi ya, seorang ibu lah ya melihat anaknya tidak ada, pakai beli, saya coba beli dah, Bu nggak punya uang, saya kasih uang, mereka tuh lari Pak, malu. Dia merasa jangan Bu begitu, dia bilang nanti saya pinjam sama teman aja. Jadi kalau kita mau support dari segi material, mereka tuh merasa mereka dikasihani lah Pak. Jadi kita hanya bisa itu tadi, kita doakan dan kita selalu motivasi, semoga kalian sukses. Setidaknya ada masalah di kelas, kita hadir buat mereka. Untuk kadang kan tak semua guru tahu nih kasus mereka nih kan. Setidaknya kita hadir untuk menjadi orang tua ya, mewakili orang tuanya di rumah. Itu yang bisa saya lakukan. Nah yang tadi itu Bu, maaf, tadi Ibu mengatakan ini persoalan ini tidak semua guru mengetahui, tidak semua guru juga memahami persoalan anak. Kadang anak dipandang, oh sudah ini males, ini tidak pernah masuk, kadang tidak menyelami persoalannya. Nah Ibu punya usaha tidak untuk kira-kira membantu teman-teman lain untuk tahu keadaan siswa ini? Sederhana sih usahanya, kan biasa kita interaksi di ruang guru nih sama teman-teman guru ya, sekedar berkomunikasi seadanya, menyampaikan kondisi-kondisi siswa saya yang saat itu memang butuh perhatian, butuh permakluman, namun bukan berarti kita merendahkan atau menjatuhkan anak ya, tetap mentalitas anak juga harus kita hargai, harus dijaga, jangan sampai anak merasa seperti tadi itu ya. Kalau secara material justru malah merasa dia dikasihani, padahal dia sudah bisa berusaha. Mungkin mentalitas mereka karena mau bekerja itu juga terdidik dari situ ya. Dan ini sudah Ibu lakukan sesungguhnya. Ya. Jadi itu bentuk tanggung jawab Ibu sebagai guru. Persoalan ini mau tidak mau Ibu hadapi dengan sederet problem yang tadi. Kemudian trik-triknya Bu ya, trik-triknya itu yang perlu. Jadi aksinya sudah ada. Ada tidak sekarang perubahan signifikan di anak-anak ini? Ya, ini kan saya jadi berapa tahun nih kan, sudah 3 tahun nih pegang anak nih. Ini sekarang anak-anak itu berada sudah di kelas 12 ya. Dah, alhamdulillah mereka sudah aktif lagi masuk. Mungkin Pak Yus tahu Pak si Rusdi, Pak Yus. Rusdi itu anak buah saya, salah satunya itu kan bagaimana di pembelajaran. Ibu wali kelasnya ya. Bagaimana Rusdi saat ini perkembangan kan setidaknya dia hadir walaupun tidak maksimal untuk mengerjakan tugas Pak ya, kalau kita kasih tugas tambahan lagi. Itu aja. Rusdi, si Ulil, itu orang-orang yang memang survive dalam hidupnya. Luar biasa ya. Baik Bu Wahyu, senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol. Saya juga secara tidak langsung jadi tahu persoalan anak-anak kita ini dari Ibu, dan semoga pembicaraan ini bisa membantu ya untuk mengkelirkan persoalan, dan juga teman-teman yang lain, teman-teman kita sesama guru yang lain juga bisa akhirnya mungkin mendapatkan pencerahan dari Ibu mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa kita. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Atas sharingnya hari ini. Alhamdulillah, sama-sama Pak Yus, semoga sukses ya. Iya, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah paparan
saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.